di mana hari ini akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan dari guru kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa disampaikan secara langsung dengan fitur raise hand atau dapat juga disampaikan pada fitur kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memudahkan kita untuk belajar ilmu agama, berusaha untuk mengenal apa yang menjadi aturan dari setiap amal yang kita kerjakan. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, karena sesaat lagi dalam waktu kurang lebih 1 bulan kita akan berjumpa dengan Idul Adha, maka kita akan belajar tentang bagaimana fikih ibadah yang terbesar ketika itu, yaitu ibadah kurban. Saya gunakan share konten agar memudahkan bagi para jamaah untuk menyimak kajian. Baik. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kami untuk menyediakan sebuah artikel yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan. Fikih kurban. Jadi, seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan Idul Adha, ada banyak amalan. Saya berbicara untuk kaum muslimin yang ada di luar kota suci Mekah atau yang tidak sedang melakukan haji. Yang pertama adalah sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah menyembelih kurban. Untuk yang pertama, yaitu sholat Idul Adha, kemudian juga rangkaian yang ada di dalamnya, seperti takbiran dan seterusnya, tidak kita bahas. Dan ini alhamdulillah sudah pernah kita bahas di kajian seputar persiapan Idul Fitri yang sudah ditayangkan melalui channel ANB. Insya Allah di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana fikih kurban, sehingga lebih fokus tentang masalah ibadah kurbannya. Baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait ibadah kurban. Yang pertama, kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup sekali. Kami ulang, kurban itu amal ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Artinya, kalau tahun ini kurban, tahun depan kurban lagi, tahun depannya lagi kurban lagi, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu kerjakanlah salat. Kerjakanlah salat karena Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada sang nabi. Lalu Allah iringi nikmat itu dengan 2 perintah. Yang pertama adalah perintah salat, yang kedua perintah kurban. Menurut atau Qatadah, Ikrimah, yang mereka adalah deretan ulama tabi'in, mereka menjelaskan bahwa makna fasolli, makna perintah salat di ayat ini adalah salat Id. Sedangkan makna wanhar di situ adalah kurban. Sehingga kita bisa tahu kesesuaiannya. Allah perintahkan kepada sang nabi untuk melaksanakan salat Id dan berkorban sebagai bentuk rasa syukur terhadap keberadaan Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dan seperti yang kita pahami,
Sholat Id itu dilakukan setahun sekali. Maka kurban juga dilakukan setahun sekali. Sehingga ada sisi kesamaan antara amal ibadah sholat Id dengan kurban, di mana masing-masing dikerjakan selama setahun sekali. Kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Catatan yang kedua, orang yang mampu harus berkurban. Orang yang mampu harus berkurban. Di sini saya katakan harus, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelian untuk mereka. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am. Bahimatul an'am di sini adalah binatang ternak yang boleh dikorbankan. Unta, sapi dan kambing. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang telah aku rizkikan kepada mereka. Baik, kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang punya kelonggaran, walam yudhahi, sementara dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia enggak usah dekat-dekat dengan mushola kami. Tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tayyib. Kalau ada orang yang dia diusir oleh Rasulullah SAW, kamu gak usah ke masjid, pulang aja. Kira-kira orang seperti ini sedih atau tidak? Sebagai orang yang cinta Nabi SAW, tentu kita akan merasa sedih. Sehingga ketika ada di antara kita yang diusir oleh Rasulullah SAW gak boleh ke masjid, kita akan merasa sedih. Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, yang mampu tapi dia nggak berkorban, sudah nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Pulang sana. Menunjukkan kalau itu adalah sebuah celaan bagi orang yang tidak berkorban. Sehingga ini menjadi salah satu di antara dalil bahwa kurban hukumnya wajib. Tayyib. Karena itu sebisa mungkin orang yang mampu, dan nanti kita akan bahas ukuran mampu itu, jangan sampai dia tidak berkorban. Sehingga orang yang mampu tahun ini berkorban, tahun besok masih mampu korban lagi, tahun besok mampu korban lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga setiap tahun dia berkorban. Selanjutnya, kurban itu ibadah sekeluarga, bukan ibadah satu orang, tapi ibadah sekeluarga. Tolong Anda bedakan dua hal ini ya, antara kepemilikan hewan dengan yang kedua keikutsertaan dalam ibadah. Kalau kepemilikan hewan kurban, di situ ada batasnya. Kalau kambing maksimal hanya boleh dimiliki oleh satu orang. Sehingga kalau dua orang urunan untuk beli seekor kambing dikorbankan nggak sah. Kemudian kalau sapi maksimal 7 orang. Maka kalau ada orang yang dia 10 orang urunan kurban sapi, tidak sah. Kemudian onta seperti yang kita kenal, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7. Tapi kalau keikutsertaan dalam ibadah, ini boleh lebih dari 7. Artinya siapapun boleh diikutkan, selagi tidak melanggar aturan yang berlaku. Baik.
Artinya untuk keikutsertaan bebas. Orang boleh mengikutsertakan dalam kurban yang dia lakukan lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya maksud bahasanya kurban adalah amal ibadah keluarga. Karena amal ibadah itu ada yang sifatnya individu. Ada yang sifatnya kelompok. Kita misalnya mengetahui ada istilah fardu kifayah. Ada istilah sunnah kifayah. Kalau bentuknya fardu kifayah, maka jika sudah ada yang melakukannya dan dia tidak boleh diiringi dengan yang lain jangan ikut. Contohnya apa, Pak? Adzan. Dalam satu masjid ada 10 orang. Yang satu adzan. Apakah 9 yang lain perlu adzan? Jadi adzan bareng-bareng 10 orang, gak karuan nanti. Gak boleh. Satu aja sudah. Cukup. Nah, kurban masuk dalam kategori itu. Dia adalah amal ibadah yang satu untuk satu keluarga. Satu cukup untuk satu keluarga. Atha bin Yasar, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih cara berkorban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub Al-Ansari, "Kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun." Kata Abu Ayyub, dulu orang itu berkorban dengan seekor kambing. Dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Sehingga kurban dengan seekor kambing itu tidak untuk satu orang, tapi atas nama orang itu dan seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan hasil kurban itu dan mereka juga berikan kepada yang lain sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Baik. Nah, dari sini kami tadi membuat kesimpulan, kalau anggota keluarganya banyak gimana? Katanya kambing itu hanya boleh satu orang. Nah, maka perlu dibedakan dua hal ini, antara kepemilikan dengan keikutsertaan. Kalau kepemilikan, betul kambing itu satu orang. Sehingga satu sekolahan SD iuran untuk beli kambing 1 ekor terus dipakai makan-makan di sekolah, itu tidak masuk kurban. Karena tidak ada kurban hanya dengan satu ekor kambing untuk bersama-sama. Dalam arti masalah kepemilikan. Sehingga orang kalau memiliki kambing, maka saat kambing itu hanya boleh dimiliki 1 orang. Sapi 7 orang dan seterusnya. Berbeda dengan keikutsertaan. Kalau keikutsertaan, lebih dari kuota kepemilikan boleh. Ini saya tulis lebih dari kuota, tulisan kuota bukan ini ya. Lebih dari kuota kepemilikan boleh kepemilikan. Sehingga kuotanya cuma 1 untuk seekor kambing, dia korban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Sapi juga sama, di atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Itu sifatnya kuota dan boleh untuk kuota kepemilikan kita mengikut sertakan yang lain. Baik, semoga bisa dipahami. Tapi Pak, apa cukup nanti kalau dinaiki di akhirat? Maksudnya gimana? Loh, katanya kita kalau menyembelih kurban itu, maka hewan ini akan kita tunggangi ketika di akhirat. Sebentar Mas, yang ngomong kayak gitu siapa? Yang pernah bilang seperti itu siapa? Loh, katanya ada hadisnya. Mana hadisnya? Coba bawakan ke sini biar bisa kami baca. Ya enggak tahu, tapi katanya. Nah, untuk masalah akhirat, mohon tidak gunakan teori katanya, bisa berbahaya. Karena kita bicara sesuatu yang gaib dan kita enggak tahu. Kita enggak tahu apakah yang akan terjadi besok. Maka jangan gunakan katanya-katanya untuk urusan akhirat. Membuat prediksi untuk urusan dunia dalam masalah bisnis dan seterusnya silahkan. Tapi kalau urusan akhirat, gak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian Allah berikan sebagian infonya kepada sang Nabi.
Lalu Nabi disampaikan sebagian kepada kita. Hanya bagian itu yang boleh untuk kita yakini. Sementara yang lain tidak boleh jika tidak ada bukti otentik dari dalil. Kita lanjutkan. Batas keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban. Saya kutipkan keterangan Al-Baji. Ini ulama Malikiyah. Beliau mengatakan, boleh bagi seseorang ketika berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya dengan seekor kambing. Yang dimaksud dengan anggota keluarga di sini adalah ahlun nafaqah, orang yang wajib kita nafkahi. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga istri, anak-anak, orang tua, mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Maka mereka boleh dilibatkan dalam seekor kambing ketika berkorban. Demikian pula keterangan Ibnu Habib. Kata beliau, walahu ayyudkhila fi udhiyatihi. Orang yang berkorban berhak untuk melibatkan, untuk meniatkan korbannya untuk anak-anaknya yang sudah baligh, meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Tayyib. Sehingga boleh bagi orang tua korban seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anaknya, plus seluruh istrinya, plus anggota keluarganya yang lain, diperbolehkan. Maka ini salah satu di antara batasan ya, penjelasan batasan keluarga itu siapa. Kalau kita lihat dari keterangan Al-Baji, orang yang kita nafkahi dan masih punya hubungan kekerabatan. Karena itu boleh kita katakan di sini keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban. Pertama adalah kerabat. Yang kedua wajib dinafkahi. Kalau pakai keterangan Ibnu Habib, beliau mengatakan dia tinggal di rumahnya, berarti satu atap. Satu atap. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya mau mengambil sebuah kesimpulan. Berarti idealnya jumlah kurban di masyarakat adalah sama dengan jumlah kakak yang mampu. Jumlah kurban di masyarakat idealnya sama dengan jumlah kakak yang mampu. Saya pernah sampaikan ini di forum takmir masjid. Saya tanya, kurban di masjid ini berapa, Pak? Ya, rata-rata antara 50 ekor, 50 unit ya. Kalau kambing satu orang, sapi 1/7. Ada 50 unit. Terus kalau kakak yang mampu berapa? Wah, lebih dari 100. Berarti takmir masih gagal untuk memotivasi masyarakat agar mereka mau kurban. Sehingga kita ajak masyarakat, mari berkurban. Ini ibadah yang luar biasa besar. Idealnya jumlah kurban di masyarakat sama dengan jumlah kakak yang muslim yang ada di tempat itu. Jumlah kakak yang mampu. Nah, sekarang kita akan membuat ukuran mampu ini ya. Mampu kurban. Mampu kurban. Seperti apa sih batasan mampu kurban? Saya sebutkan di sini kurban minimalis. Di mana kurban ini menggunakan dana paling minimal. Beberapa kriteria, pertama adalah kurban tidak harus jantan. Ummu Kurzin radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Enggak jadi masalah apakah jantan atau betina. Sehingga hewan yang disembelih untuk akikah
boleh jantan maupun betina. Kata Asy-Syairazi, salah satu ulama Syafi'iyah, beliau punya kitab judulnya Al-Muhadzab, dan ini dikasih syarah oleh An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Sehingga orang boleh berkorban dengan menggunakan kambing betina. Baik. Selanjutnya, kriteria korban minimalis berikutnya, bahwa untuk domba atau gembel itu boleh di usia 6 tahun. Dan ini menurut pendapat sebagian ulama. Dari Ummu Bilal, Rasulullah SAW bersabda, "Dhahhu bil jada'i." Dhahhu bil jada'i. Sembelihlah kurban yang sudah berusia al-jada'ah. Dan domba jada'ah itu adiknya musinnah. Fa innahu jaiz, karena itu dibolehkan. Jadi ada usia-usia hewan ya. Ada usia musinnah. Adiknya ini namanya jada'ah. Jada'ah. Nah, para ahli bahasa mengatakan jada'ah adalah domba yang usianya 1 tahun. Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan domba jada'ah adalah yang usianya 6 bulan. Berarti kalau kita ambil yang ini, dombanya usia 6 bulan. Bali bull, bayi 5 tahun. Bayi 5 bulan kok 5 tahun. Bayi 5 bulan. Berarti kambing muda. Ya memang diperbolehkan. Di usia 7 bulan, 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Baik. Nah sekarang kita akan ukur ya. Korban minimalis. Kita akan ukur korban minimalis. Korban minimalis. Kita ukur. Korban minimalis 1. Domba. Yang secara umum lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Yang kedua, betina. Yang ketiga, harga atau usia kok harga. Usia 6 bulan, genap 6 bulan. Sudah? Sekarang coba kita bayangkan ya. Wedhus, gembel, wedok, cempe. Domba betina usia 6 bulan. Kira-kira harganya berapa? Coba di Tokopedia ada nggak? Nggak ada. Mungkin sekitar 700.000. Anggaplah sudah 700 ribuan. Dan itu sudah boleh dipakai korban. Nah inilah yang saya maksud tadi, angka ukuran kaya minimal. Sehingga kalau ada orang yang punya tabungan 700.000 dan itu nganggur, artinya tidak mempengaruhi kesehatan keluarganya, tidak mempengaruhi dapur keluarganya, ekonomi keluarganya, maka berarti dia masuk dalam kategori orang yang mampu untuk beli hewan korban, sehingga dia harus berkorban. Kalau dia punya tabungan 700 ribuan, yang itu cukup untuk membeli seekor domba betina usia 6 bulan, dan itu tidak mempengaruhi ekonomi di rumahnya, insya Allah orang seperti ini masuk dalam kategori mampu yang dia harus berkorban. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi tadi saya sampaikan ada takmir yang dia menyampaikan data korban di tempat kami itu ya masih banyak yang belum. Nah, itu seperti itu perlu kita motivasi. Mari kita perhatikan betul ibadah kurban. Itu bukan ibadah setahun, bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Karena banyak orang punya anggapan kurban itu seperti akikah. Nek sudah pernah diberi kurban, selesai. Ya. Namun tidak ada hubungannya dengan akikah.
Seperti kalau belum diakikoi nggak sah kurbannya, itu nggak benar ya. Kurban dengan akikoh, dan bukan syarat kurban harus sudah akikoh. Selanjutnya, kurban itu untuk takwa. Masya Allah. Kurban itu untuk takwa. Karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha. Allah tidak sampai kepadanya, kepada Allah, luhumuha, daging hewan, wala dima'uha, demikian pula darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, namun ya, yang mencapai Allah adalah ketakwaan kalian. Sehingga dalam ibadah kurban yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah dan seterusnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, bertakwa saat ibadah, bertakwa saat ibadah itu bentuknya adalah melaksanakan ibadah itu, laksanakan ibadah itu. Bertakwa saat ibadah adalah melaksanakan ibadah itu sesuai sunnah, sesuai panduan. Sehingga kalau dia ingin bertakwa dalam ibadah, maka dia harus lakukan ibadah itu sesuai dengan panduan, sesuai sunnah Nabi SAW. Karena itu, jika ada praktek amalan kurban yang terjadi pertentangan antara kesempurnaan sunnah dengan faktor yang lain, maka lihat mana yang lebih maslahat. Baik, coba kita lihat dulu kaidahnya. Memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor lain. Jadi, laksanakan ibadah itu sesuai panduan, inilah yang dimaksud dengan takwa dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar ibadah kurban itu diiringi dengan takwa, karena inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya sang hamba akan mendapatkan pembalasan. Baik. Nah, berikutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bertakwa saat melakukan ibadah, maka dia akan berusaha ibadah sesuai dengan panduan. Sehingga perhatikan kemaslahatan ibadah daripada kemaslahatan yang lain. Nah, saya kasih contoh real ya. Contoh realnya seperti ini. Mana yang lebih afdol? Anda kurban di tempat domisili Anda. Sehingga kalau Jakarta ya kurban di Jakarta. Dengan ngirim dana kurban itu ke kampung halaman Anda, sehingga nanti bisa dibelikan seekor kambing di situ lalu disembelih untuk masyarakat. Atas pertimbangan, kalau kita pakai pertimbangan jumlah populasi hewan, ya tentu di Jakarta lebih banyak dibandingkan di kampung. Maka Anda berpikir, wah daripada nanti di sini juga daging yang sisa-sisa, tak kirim ke kampung. Namun cara seperti ini Anda kehilangan banyak sunnah. Yang pertama, Anda nggak bisa melihat hewan kurban. Yang kedua, Anda tidak bisa menyembelih sendiri. Yang ketiga, tidak bisa makan dari hasil kurban. Yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sifatnya anjuran. Sehingga ada banyak hal yang dia tinggalkan disebabkan karena dia transfer sejumlah uang, lalu ya, dia transfer sejumlah uang, lalu uang itu nanti akan digunakan untuk kurban di luar daerah. Anda nggak bisa ini, dan seterusnya. Nah, di sini para ulama mengatakan memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor lain. Nah, faktor lain ini misalnya ya, faktor lain ini misalnya adalah, Pak, di sana nggak ada yang kurban, kasihan. Sementara ada kristenisasi atau apa. Baik, kirim dari sini. Dan kalau ngirim hewan susah, maka yang dikirim adalah uang.
karena nggak bisa transfer sapi, kecuali harus melalui kurir dan itu nilainya mahal. Baik. Ada juga pertanyaan seperti ini ya. Mana yang lebih afdol? 1 ekor kambing, baik domba maupun Jawa, dengan 1/7 sapi. Mana yang lebih afdol? Berkorban dengan 1 ekor kambing ataukah dengan 1/7 sapi? Mana yang lebih afdol? Kalau Anda tanya pada para takmir pengalaman mereka dalam membagi daging, satu kambing itu harga berapa? Ya sekitar 3 juta. Sudah? Iuran sapi ya kurang lebih sekian, 3 juta. Jadi secara nilai sama, nilai fisik. Namun sekarang yang sedang kita tanyakan adalah, kalau begitu nilai non fisik ya, nilai pahala lebih gede mana, antara 1 ekor kambing ataukah 1/7 sapi? Nah, para ulama beda pendapat, dan kemarin kita sempat kutipkan pendapat sebagian ulama bahwa yang lebih afdal adalah ini. Yang lebih afdal adalah 1 ekor kambing. Kenapa ini lebih afdal? Karena pertimbangannya, kalau sapi itu kenapa banyak disukai oleh masyarakat? Dagingnya keluar banyak. Jadi kalau kambing itu antara 20 sampai 30 kilo per ekor. Kalau sapi, ya, sapi bisa satu orang itu bisa sampai 30 kilo per orang. Sehingga untuk sapi dapat lebih banyak. Kalau kambing enggak sampai ini ya, mungkin hanya sebatas 15 sampai 20 kilo. Rata-rata ini di atasnya. Berarti sapi 2 kali lipat hasilnya. Makanya kalau ada sapi yang dikasihkan ke warga jadi banyak kreseknya. Kreseknya apa isinya? Isinya. Ya. Yang ini jadi banyak. Tayyib. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Dan bagian dari takwa dalam ibadah kurban adalah memperhatikan mana yang lebih afdol dari sisi amal. Nah sekarang kenapa seekor kambing lebih afdol? Alasannya satu, kurban Nabi SAW itu utuh. Beliau tidak pernah 1/7 sapi atau 1/sekian onta. Tapi kurban beliau utuh. Sehingga beliau ketika kurban kambing utuh 2 ekor. Onta juga utuh 2 ekor. Utuh dalam arti ya, beliau tidak ikut kongsi. Beliau tidak ikut kongsi. 1 nyawa penuh. Tidak ikut kongsi. Nabi SAW tidak kongsi ketika sapi ya. Atau tidak kongsi dengan untuk onta ya. Tapi beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing, 100 ekor onta dan seterusnya. Dan di situ semuanya utuh. Wallahu a'lam. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan lebih banyak binatang yang dikorbankan. Jumlah nyawa yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Maka para ulama mengatakan 1 ekor kambing lebih afdol. Kemudian berikutnya adalah 3 unsur fikih kurban. Saya tambahkan sekilas. Ada 3 unsur yang perlu dipelajari dalam fikih kurban. Jadi sebenarnya prinsip ini tidak hanya dalam kurban, ada dalam ibadah yang lain. Prinsip ibadah. Prinsip ibadah itu ada 3. Proses, pasca. Baik. Anda kalau sholat, maka Anda harus tahu sebelum sholat itu saya ngapain aja. Ketika sholat saya harus ngapain, pasca sholat saya harus ngapain.
Ketika orang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, Masya Allah, sebelum haji dan umroh saya harus ngapain? Dia ikut manasik, dia belajar, dan seterusnya. Nah, ketika umroh ngapain saya? Kamu harus melakukan ini, nanti ngambil mikot di sini, terus melakukan tawaf sebanyak sekian kali. Pasca, terus setelah selesai ikhram, ngapain saya? Kamu harus jaga amalmu, jangan sampai hilang pahalanya, ya. Jangan pamer, dan seterusnya. Sama halnya dalam kurban. Kurban itu ada 3 ini. Berkorban adalah memilih hewan. Yang kedua, aturan menyembelih. Yang ketiga, pemanfaatan. Semoga Allah mudahkan untuk bisa menjangkau pembahasan di atas. Yang pertama kita akan lihat tentang memilih hewan. Kriteria hewan kurban itu ditentukan oleh jenis, dan ini adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini hanya sapi, onta, dan kambing, tidak ada selain itu. Kalau kerbau masuk mana? Masuk sapi. Lama masuk onta. Sehingga yang mirip disamakan dengan yang disebutkan dalam teks. Usia nanti kita akan bahas, dan sekarang bebas cacat. Sekarang kita akan lihat usia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kau menyembelih kecuali hewan musinnah. Namun kalau kalian kesulitan, maka silahkan menyembelih hewan jada'ah, menyembelih domba jada'ah. Baik. Apa itu musinnah? Apa itu jada'ah? Tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi usia binatang. Saya nggak hafal semuanya. Usia binatang itu ada banyak hal. Ada jada'ah, ada musinnah. Nah, musinnah itu lebih tua dibandingkan jada'ah. Makanya saya sebut tadi, musinnah itu kakaknya jada'ah. Dia lebih tua dibandingkan jada'ah. Baik, kapan hewan terhitung sebagai musinnah? Kita kembali kepada makna bahasa. Musinnah untuk kambing adalah genap usia 2 tahun. Untuk sapi juga sama, genap usia 2 tahun. Untuk onta genap usia 5 tahun. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, sekarang ada kasus. Ada kasus sapi sudah musinnah. Sudah musinnah itu berarti sudah sudah usia di atas 2 tahun. Usianya 2 tahun ke atas. Tapi sapi sudah musinnah, usia 2 tahun ke atas, tapi belum powel. Jamaah tahu ya powel ya? Teman-teman yang ada di Zoom, powel ngerti ya? Powel apa Pak? Powel. Belum tahu. Jadi giginya tanggal. Dan itu ahli sapi ngerti ya. Dokter hewan, ahli sapi dia tahu, oh ini sudah powel. Bahasa Jawanya powel. Itu musinnah. Karena musinnah itu dari kata sinun. Sinun artinya apa? Sinun artinya apa? Gigi. Maka disebut sebagai hewan musinnah karena giginya sudah tanggal. Dia tetap punya gigi, tapi gigi sebelah-belahnya itu kosong. Gigi yang dia punya hanya bagian depan ya, sementara sampingnya itu kosong. Baik, nah sekarang jika terjadi seperti ini, sudah 2 tahun tapi kok belum powel. Ada sebagian orang
pedagang yang nakal itu gigi sapinya dirompal, dipatahkan, biar kelihatan poel. Biar kelihatan poel sehingga dipatahkan. Padahal nggak boleh seperti itu ya. Itu bisa menyakini binatang tanpa alasan yang benar. Karena itu, jika belum poel tapi sudah 2 tahun, yang jadi acuan yang mana? Yang jadi acuan adalah angka ini, angka tahunnya. Maka selama sapi itu sudah berusia 2 tahun, sapi itu, belum share screen ya. Jika dia sudah berusia 2 tahun, maka sapi itu berhak untuk dijadikan sebagai hewan kurban meskipun belum poel. Baik. Kita lanjutkan tentang cacat. Cacat hewan kurban ada 3. Nah, sekarang gini ya. Jadi kalau usia hewan itu kembali kepada angka tahun, maka ini sangat berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran penjual. Sehingga jangan sampai ada sapi baru usia setahun tapi gede badannya, terus dijual dengan klaim ini usianya sudah 2 tahun, padahal baru 1 tahun. Maka perbuatan orang ini bisa mengancam keselamatan, keabsahan sah para sahibul kurban. Sehingga pedagang harus jujur, ini betul nggak sudah 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, maka dia harus digantikan dengan yang lain karena belum musin. Kecuali kalau untuk domba jadaah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya kita bahas tentang cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban ada 3 macam. 3 macam itu adalah yang membatalkan kurban, yang hukumnya makruh, dan yang ketiga nggak ngefek bagi ibadah kurban. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda sambil berisyarat dengan tangannya, Arba'atun la yajziyanna. Arba'atun la yajziyanna. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Al-aura'ul bayyin auruha, yang buta sebelah dan jelas butanya. Cara ngecek buta hewan gimana? Anda colok matanya. Kalau begitu dicolok, dia bergerak, berarti matanya sehat. Tapi kalau dicolok gini kok diam aja. Tapi saya lihat masih hitam tuh. Ya. Bola matanya masih bagus, retinanya masih hitam. Nggak ada tanda-tanda buta. Ya, mungkin bisa jadi sarafnya yang putus. Makanya ketika dia dicolok kok diam saja, nggak ada respon, bisa jadi ini hewan yang buta. Nah, kalau sudah jelas butanya, tidak boleh dipakai kurban. Sakit yang jelas sakitnya. Tapi kalau sakitnya belum jelas, ya, baru geregesi, namun masih normal, maka masih boleh dipakai kurban. Yang pincang dan jelas pincangnya, yang sangat kurus, 4 itu tidak boleh. Buta jelas butanya, sakit jelas sakitnya, sangat kurus dan pincang. Hadis riwayat Nasai dan Abu Dawud. Nah, di sini jelas butanya itu menurut siapa? Menurut orang yang melihatnya, bukan menurut hewan. Karena hewannya nggak bisa diajak komunikasi. Demikian pula sakit. Ya. Sakit menurut orangnya, bukan menurut binatangnya. Yang kedua adalah cacat yang menyebabkan makruh. Itu cacat yang berkaitan dengan tanduk dan telinga. Cacat di telinga dan tanduk. Tanduk pecah atau telinga terpotong. Maka statusnya hewan yang makruh untuk dikorbankan. Ada hadis yang berbicara tentang ini namun statusnya dhaif. Sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat ini sebagai makruh, tidak sampai haram. Yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh, nggak ngefek bagi kurban. Ini boleh dijadikan untuk kurban meskipun kurang sempurna. Karena kalau kurban itu tidak boleh hewan cacat, kita nggak bisa. Kita nggak bisa berkorban. Pasti yang namanya binatang itu mengalami cacat. Maksud saya adalah hewan yang diumbar.
Karena yang namanya anak kecil saja, dia itu rawan dengan kecelakaan, rawan dengan jatuh, rawan dengan ini, rawan dengan ini. Itu manusia. Apalagi binatang. Maka dia rawan misalnya benturan, rawan apa. Sementara dia tinggal di alam. Karena itu tidak semua cacat mempengaruhi keabsahan. Dan ada cacat yang tidak mempengaruhi sama sekali, meskipun kurang sempurna. Cacat yang mana ini? Selain 6 jenis cacat di atas. Yang 4 gak sah, 2 penjelasan tentang masalah, yang 2 sifatnya adalah makruh di hidung, di telinga sama di tanduk. Saya sebutkan di sini tidak bergigi alias ompong, tidak berekor, hewan bunting berarti dia betina, boleh, atau tidak berhidung, boleh. Wallahu a'lam. Tidak berhidung juga diperbolehkan. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya kita bahas tentang syarat penyembelihan. Namun di sini saya sekilas saja ya. Bahwa di antara syarat menyembelih adalah pertama syarat subjek. Subjeknya harus muslim atau ahli kitab. Yang kedua harus benar caranya. Dalam arti ada batas minimal, yaitu membaca basmalah ketika menyembelih. Membaca basmalah ketika menyembelih. Yang ketiga, dalam masalah niat, tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Kalau ditujukan selain Allah, maka berarti masuk dalam kategori wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Hewan yang disembelih untuk selain Allah. Dan di antara syarat yang lain adalah alat yang digunakan untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai. Pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah. Selain kuku dan gigi. Nabi SAW mengatakan, ma anharad dam wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu ma lam yakun sinnan au zufra. Segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, silahkan makan selama bukan gigi atau kuku. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik, dipukuli, dimasukkan air panas. Meskipun itu dilakukan dengan membaca basmalah, statusnya haram karena bangkai. Makanya jamaah, di antara kelebihan yang Allah berikan adalah binatang yang halal dimakan itu bisa disembelih. Binatang yang halal dimakan bisa disembelih. Dari zaman ke zaman, ada orang yang tanya ke kita, apa hukum makan bekecot? Siput darat. Lalu saya balik tanya, gimana caranya menyembelih bekecot? Ya, enggak ada. Enggak bisa. Pegangi ini bekecotnya tak sembelih. Coba bisa enggak? Enggak bisa. Kecuali kalau dia dalam kondisi sedang lalai gitu ya. Nah, kemudian kita pasang pisau, jerk, putus kepalanya. Ini saya sembelih. Nyembelih dengan cara seperti itu kan 1001. Karena itu jika tidak bisa disembelih, maka hewan itu tidak halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Kemudian mengalirkan darah di tempat yang benar. Dalam kondisi normal itu di ujung leher yang mendekati kepala. Untuk selain onta, kalau onta di pangkal leher, di tempat kalung. Dalam kondisi tidak normal, misalnya sapi lari, onta lari, maka boleh dipanah, diburu, karena ingin dimakan. Sehingga kalau ada hewan yang masuk ke dalam sumur, ada hewan yang lari, mau dikorbankan lari, sudah dikejar-kejar nggak bisa, maka boleh ditembak dengan ucapan bismillah, tembak sebagai binatang buruan untuk kurban, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar.
Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Kita masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khair Ustadz atas pemaparannya. Insya Allah dengan ilmu yang tadi kita semakin mengerti tentang fikih kurban ke depannya. Baik, para jamaah, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Baik, Akan silakan. kami bacakan satu persatu. Sebentar. Baik, yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya akan menjadi panitia di masjid yang belum mengamalkan sunnah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, panitia akan diberikan makan siang. Apakah boleh bila mengambil sebagian dari daging kurban yang panitia kerjakan? Yang kedua, bila kepala, kulit, kaki tidak boleh dijual, apa yang baik dilakukan? Apakah bisa digunakan untuk pengganti biaya potong yang diberikan kepada tukang potong? Yang ketiga, bila ada jamaah yang mau membeli kepala atau kulit serta kaki, lalu uang penjualan dimasukkan ke dalam masjid, apakah hal ini boleh? Jazakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini termasuk masalah umum yang banyak terjadi di panitia-panitia kurban yang ada di Indonesia ya. Yaitu mereka kebingungan tentang bagaimana cara mengolah hewan kurban itu dengan baik, sementara dana yang keluar tidak mungkin dibebankan kepada sahibul kurban. Jadi begini, saya sebelumnya akan bukakan satu hadis dulu. Ada sebuah keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku untuk menangani onta korbannya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan kulitnya, dagingnya, kulitnya, termasuk ajilahnya. Apa itu ajilah? Aksesoris. Jadi binatang kan ada aksesoris ya. Onta itu ada pelana, di bawah pelana itu ada hills. Hills itu seperti apa? Seperti karpet yang ditaruh di bawah pelana. Kemudian ada kekangnya, ada talinya. Itu onta. Dan itu semuanya punya harga. Barang berharga di masa silam. Dan itu adalah ajillatu, bagian dari aksesoris onta. Lalu Ali mengatakan, wa alla u'tiyal jazara minha, dan aku dilarang untuk mengupah tukang sembelih, aku dilarang untuk mengupah jagal minha, dari hewan kurban itu. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami beri dari uang pribadi kami. Baik. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib tadi, maka hasil kurban, kita punya kesimpulan ini ya, hasil kurban tidak boleh digunakan untuk biaya operasional. Tidak boleh digunakan untuk upah jagal, termasuk upah panitia. Lalu jatah panitia berapa? Jatah panitia sebagaimana yang lain, karena dia sebagai salah satu unsur warga, maka jatah dia sebagaimana jatah warga. Pak, tapi panitia keberatan kalau kayak gitu. Pengennya kan dapat gaji, cuman gajinya nggak cukup ya. Satu ekor kambing
Sohibul kurban ditarik misalnya 125.000 per ekor kambing. Sapi 1/7 sapi ditarik misalnya 200.000. Kalau hanya ngandalin uang ini untuk kebutuhan panitia yang jumlahnya puluhan, tidak cukup. Mereka butuh sarapan tidak ya di rumah ya. Mereka butuh makan siang, butuh nasi, butuh snack. Jadi nggak cukup kalau hanya mengandalkan iuran dari sahibul korban. Nah, akhirnya inisiatif panitia karena ini tidak bisa maksimal, mereka nyari sasarannya adalah hewan korbannya. Mana yang bisa dijual? Kulit, jual. Mana lagi? Kepala, jual. Kaki, jual. Udah dapat duit, dipakai untuk nambal kekurangan operasional kegiatan kurban. La haula wala quwata illa billah. Jadi hasil kurban jangan sampai digunakan untuk operasional, apalagi upah panitia. Terus bisa nggak Anda kasih solusi? Gimana caranya? Baik, sebenarnya kegiatan kurban itu milik siapa? Ini adalah milik kaum muslimin. Sudah? Maka kegiatan kurban itu jadikan sebagai kerja bakti. Nah, kalau sudah dijadikan sebagai kerja bakti, maka biayanya boleh loh ditanggung oleh masyarakat. Mau kurban, mau nggak kurban, iuran. Misalnya per kakak 30.000. Untuk nanti penyediaan snack, penyediaan minuman, dan seterusnya. Termasuk sewa tenda. Kalau bisa seperti itu, kerja baktinya ini murni kerja bakti ya, nggak ada bayaran. Insya Allah status hewan kurbannya masih aman. Dalam arti tidak dijadikan sebagai pengganti biaya operasional. Maka saya sarankan itu biaya besar itu sebaiknya jangan diambil dari infak masjid, jangan diambil dari hasil kurban, tapi gunakan kerja bakti. Kemudian mereka diminta untuk iuran, siapa yang mau ngasih beras siapa, ngasih buah siapa. Insya Allah itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Sehingga tidak dibebankan semuanya ke sahibul kurban. Ini tetap diterima 125.000 per ekor kambing atau 200.000 per 1/7 sapi tetap diterima dan digunakan untuk operasional utama. Tapi tidak boleh mengambil hasil kurban untuk operasional. Caranya kegiatan kurban itu ada iuran warga agar semuanya turut serta dalam kegiatan itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini salah satu pertanyaan yang umum juga, Ustadz. Tadi sudah sempat Ustadz singgung juga saat pemaparan materi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya anak laki-laki umur 4 tahun, tetapi belum memulai akikah. Menurut Ustadz, mana yang lebih baik didahulukan? Apakah akikah atau kurban? Sedangkan saya ada niatan berkurban juga. Syukron Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mampu untuk beli dua-duanya, dan saya kira Anda mampu ya, maka sebaiknya dua-duanya dilakukan. Sehingga Anda beli hewan untuk kurban dan Anda beli hewan untuk akikah. Dan akikah itu kalau orang tuanya sudah mampu, makin cepat, makin disegerakan, makin bagus. Sehingga tidak ditunda-tunda. Tapi makin cepat, makin bagus. Namun kalau belum mampu, tunggu sampai mampu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mungkin Ana tidak mendengar penjelasan atau paparan Ustadz tadi. Ana punya orang tua pensiunan yang Ana nafkahi tapi tidak tinggal satu rumah. Apakah satu kambing yang dikurbankan cukup untuk Ana, anak dan istri yang seatap dan juga orang tua yang tidak tinggal seatap? Jazakallah khair.
Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat kita singgung ya. Syarat satu rumah itu disebutkan oleh Ibnu Habib, tapi yang benar itu bukan syarat. Karena ada kerabat kita yang kita nafkahi tapi dia tidak tinggal bersama orang tua. Misalnya dia mahasiswa atau dia yang tinggal di pondok. Sehingga bukan syarat harus satu rumah. Selama dia kerabat dan kita ngasih nafkah ke dia, maka kita bisa jadikan namanya sebagai atas nama kurban untuk kita dan keluarga kita. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Insya Allah ibu juga dapat atau orang tua juga dapat dari kasus yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, jika tadi disebutkan bahwa kurban adalah untuk satu keluarga yang wajib dinafkahi atau kerabat, lalu bagaimana dengan anggota keluarga yang sudah meninggal? Apakah masuk ke dalam hitungan tersebut atau dikhususkan lagi untuk anggota keluarga yang sudah meninggal untuk kurban tersebut? Anggota keluarga yang sudah meninggal dia ikut yang hidup dan tidak perlu disendirikan menurut pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi SAW tidak pernah kurban atas nama keluarga beliau yang sudah mendahului beliau. Hamzah, paman beliau, Khadijah, istri beliau, Zainab bintu Khuzaimah, juga istri beliau. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, itu putri-putri Nabi SAW yang mendahului beliau. Tapi Nabi SAW tidak kita jumpai berkorban atas nama mereka ini. Itu salah satu di antara bukti bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu dikhususkan dalam kurban, tapi dia diikutkan dengan keluarganya. Sehingga kalaupun kita punya, misalnya ada orang punya anak, anaknya sudah meninggal, lalu dia mengatakan ini adalah kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku, maka insya Allah anak pun dapat meskipun sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustadz, karena mengingat waktu juga. Ustadz, izin bertanya. Oh, ini pertanyaannya tertutup. Apakah masih ada kewajiban kita untuk berkurban bila terdapat kewajiban yang lain, seperti membayar utang atau memang dana yang terkumpul tidak cukup untuk membeli satu ekor kurban, Ustaz? Mana yang lebih mendesak? Kalau utang itu mendesak dalam arti minta segera dilunasi, Anda segerakan. Jangan tahan hak orang lain. Tapi kalau utangnya longgar, ini kapan dibayar? Terserah kamu lah, tahun depan juga nggak apa-apa. Dan duit itu mampu dia gunakan untuk beli hewan kurban, maka dia beli hewan kurban. Dulu ada seorang ulama tabi'in, kalau enggak tabi'in ya, namanya Abu Hazim. Beliau ketika masuk Idul Adha enggak punya duit, pengen kurban onta. Akhirnya apa? Utang untuk kurban onta. Masya Allah. Utang untuk beli kambing mungkin biasa. Ini utang untuk beli onta. Setelah itu dikorbankan. Saya banyak orang yang tanya, loh kok kamu aneh ini? Kurban sampai direwangi utang-utang, sampai harus ngutang. Lalu jawab beliau, lakum fiha khair. Allah berfirman di surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dari onta itu. Wal budna ja'alnaha min syairillah lakum fiha khair. Kalian dapat kebaikan. Nah, dia termotivasi dengan itu. Allah janji, siapa yang kurban akan dapat kebaikan. Bagaimana bentuk kebaikannya? Wallahu a'lam. Karena itu beliau sampai utang dalam rangka untuk berkorban. Sehingga masalah ini kembali kepada mana yang lebih mendesak. Kalau utangnya tidak begitu mendesak, silahkan korban. Tapi kalau mendesak, silahkan dilunasi terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Cukup, Bapak? Ya, sepertinya sudah cukup, Ustaz. Baik. Demikian mohon penutupnya, Ustaz, sebelum ditutup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi